Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Gracia Fianadareno, NIM 2214201121 dari kelas A4 Keperawatan semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membahas mengenai konsep sistem dan pendekatan sistem sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Vergina Mastur, SKep, MKep. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan alat yang memiliki hubungan di antara mereka. Sistem secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari berbagai elemen atau bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, keperawatan dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan karya insani yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam upaya mencapai tujuan akhir. Pendekatan sistem dapat didefinisikan untuk memandang sesuatu sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur, komponen-komponen, elemen-elemen, atau unit-unit yang saling berhubungan, saling berinteraksi, saling tergantung dalam mencapai tujuan. Pendekatan sistem meliputi cara berpikir tentang fenomena secara keseluruhan, metode atau teknik dalam memecahkan masalah, atau pengambilan keputusan atau kesadaran adanya masalah karena berbagai faktor. Newman mengemukakan model sistem atau sistem model dalam pendidikan dan praktik keperawatan. Newman menggunakan pendekatan manusia utuh atau total person approach dengan memasukkan konsep holistik, pendekatan sistem terbuka atau open system, dan konsep stresor. Model ini menganalisis interaksi 4 variabel penunjuk komunitas yang meliputi fisik, psikologi, sosial, kultural, dan spiritual. Adapun tujuan keperawatan adalah stabilitas klien dan keluarga dalam lingkungan yang dinamis. Selanjutnya kita masuk pada 4 konsep mayor teori Newman. Yang pertama ada manusia. Manusia merupakan suatu sistem terbuka yang selalu mencari keseimbangan yang harmoni dan merupakan satu kesatuan dari variabel-variabel fisiologis, psikologi, sosiokultural, perkembangan, dan spiritual. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan adalah semua kekuatan baik internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi hidup dan perkembangan klien atau sistem klien. Selanjutnya ada keperawatan. Secara umum, keperawatan merupakan profesi yang unik, mencakup tentang respons manusia terhadap stresor yang merupakan konsep yang utama untuk mencapai stabilitas pasien. Newman mendefinisikan parameter dari keperawatan adalah individu, keluarga, dan kelompok dalam mempertahankan tingkat yang maksimal dari sehat dengan intervensi untuk menghilangkan stres dan menciptakan kondisi yang optimal bagi pasien. Intervensi keperawatan bertujuan untuk menurunkan stresor melalui pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada kesehatan. Kesehatan adalah keadaan yang adekuat dalam suatu sistem stabilitas yang merupakan keadaan yang baik. Sehat adalah kondisi terbebasnya dari gangguan, pemenuhan kebutuhan, dan sehat merupakan keseimbangan yang dinamis sebagai dampak dari keberhasilan menghindari atau mengatasi stresor. Selanjutnya ada komponen dalam sistem. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada masukan atau input, yang ketiga ada proses, yang keempat ada keluaran atau output, yang kelima ada umpan balik, yang keenam ada dampak, yang ketujuh lingkungan, dan yang terakhir ada batas atau boundary. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan sistem dalam dunia kesehatan. Pendekatan dasar dalam sistem terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan dengan desain sistem analisa dan pendekatan dengan sistem sintesa. Pendekatan dengan analisa merupakan suatu pendekatan yang didesain untuk memodifikasi karakteristik dari suatu standar yang ada pada sistem. Pendekatan dengan sintesa merupakan suatu pendekatan yang didesain untuk mendefinisikan sistem secara langsung dari spesifikasinya. Bingung mau kuliah di mana? Pusing milih jurusan? Eits, jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado solusinya. Mengapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara.
Daerah tersebut terletak di tengah kota, sehingga menjadikannya sebagai letak strategis yang mampu diakses oleh siapapun juga. Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki edukator yang berkualitas karena rata-rata pengajarnya telah meraih gelar S2 dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, jika berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kalian tidak perlu sibuk memikirkan biaya karena biayanya sangat terjangkau. Tidak lupa juga, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki program scholarship dan internship. Bahkan ada program internship ke Jepang. Kak, kalau aku minatnya di keperawatan dan kesehatan, Jangan khawatir! Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki fakultas keperawatan yang sudah terakreditasi B, memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap, serta edukator yang berkualitas. Fasilitas lengkap tersebut sudah termasuk dengan 7 laboratorium, yaitu keperawatan dasar, medical bedah, anak, maternitas, gawat darurat, jiwa, dan komunitas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan dirimu. Fakep Unpi, we care, we cure to the core.